Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami di sini dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pengaplikasian persamaan diferensial order 1 dan order 2 dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aulia Indah Kalista dan dua teman saya, Liza Indri Sintia dan Cecilia Astri Dayanti. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Liza Indri Sintia. Padanya dipersilakan. Baik, selanjutnya di sini ada judul dengan aplikasi persamaan diferensial pada order 1 dengan materi pertumbuhan laju bakteri dalam bidang biologi. Misalkan, waktu dinyatakan dengan T satuan dan jumlah kuantitas yang ada pada saat dinyatakan dengan satuan. Maka bentuk persamaan diferensialnya adalah dx per dt sama dengan kx. Maka solusi umum dari persamaan di atas adalah x sama dengan CE dengan pangkat KT dengan keterangan di bawah ini, yaitu x-nya adalah kualitas substansi zat yang ada, T-nya adalah waktu dalam jam, sedangkan K-nya adalah konstanta yang sebanding. Di sini ada contoh soalnya, yaitu pertumbuhan bakteri sebanding dengan populasinya saat ini. Jika populasinya awal adalah 500 bakteri, meningkat sebanyak 15% dalam 8 jam. Tentukan populasi dalam 1 hari. Jadi, kesimpulan dari soalnya yaitu kan diketahui X sama dengan T, 0 artinya adalah dalam waktu T populasi bakterinya adalah 500. Nah, jika XT-nya adalah 8, maka meningkat sebanyak 15%. Jadi 15% ini kita kalikan dengan populasi bakteri awalnya, yaitu 15% dibagi dengan 100 dikalikan dengan 500, maka didapatkan hasilnya 75. Maka kita dapatkan nilai X-nya, itu populasi awal ditambah dengan peningkatan sebanyak 75 yang sudah didapatkan tadi. Maka didapatkan 500 ditambah 75 adalah 575. Nah, yang ditanyakan ini kan adalah populasi dalam 1 hari. 1 hari itu kan sebanyak 24 jam. Jadi yang akan kita cari adalah populasinya di waktu T-nya adalah 24 jam. Untuk penyelesaian yang pertama yaitu untuk penyelesaiannya, yang pertama adalah membentuk model matematis. Berdasarkan informasi di atas, maka model matematika dari permasalahan tersebut adalah dx per dt sama dengan x, dengan x lebih besar 0 untuk setiap t lebih besar dari 0. Kemudian di sini ada menentukan solusi umum, yaitu dx per dt sama dengan kx. Kx itu kan kongruen dengan integral 1 per x dx sama dengan k integral dari dt. Nah, nilai dari integral dt itu adalah t, sehingga ini juga kongruen dengan ln x sama dengan kt per c. Kemudian dia juga kongruen dengan ln x sama dengan e pangkat kt plus c. Nah, untuk x sama dengan dikalikan c dikalikan dengan EKT dengan C ini kita jabarkan menjadi E pangkat K dari kali dengan E pangkat Y, sehingga ya didapatkan nanti XY kita ganti dengan C, maka menghasilkan XC. Nah, kemudian di sini nanti XT sama dengan C dikalikan dengan EKT. Kemudian untuk menggunakan kondisi awal untuk menentukan solusi khusus selanjutnya dengan memperhatikan syarat batas yang diberikan, yaitu dengan XT sama dengan C dikalikan dengan E pangkat KT. Baik, yang selanjutnya saat T sama dengan 0 dan X 0 sama dengan 500, yaitu 500 sama dengan C kali E pangkat K0 sama, yaitu 500 sama dengan C1. Saat T sama dengan 8, X
dalam kurung X sama dengan 575, yaitu 575 sama dengan C kali E pangkat K8 yaitu 2. Selanjutnya mensubstitusikan persamaan 1 dan 2, maka 575 sama dengan 500 dikali E pangkat K8 yaitu 575 dibagi 500 sama dengan E pangkat K8, yaitu hasilnya 23/20 sama dengan E pangkat K8, yaitu ln 23/20 sama dengan ln E pangkat 8K, yaitu ln 23 pangkat per 20 sama dengan 8K. K yaitu 1/8 ln 23/20. X T sama dengan 500 E pangkat 1/8 ln 23/20 T, atau X T sama dengan 500 dikali E T per 8 dan ln 23/20, yaitu dengan solusi khusus. Kemudian untuk mencari jumlah populasi dalam satu hari, yaitu 24 jam atau X T sama dengan 24, dapat menggunakan informasi X T sama dengan 500 dikali E pangkat T per 8 dan 23/20. X yaitu kita masukkan T-nya, yaitu X 24 sama dengan 500 dikali E pangkat 24 per 8 ln 23/20. Jadi X dikali 24 sama dengan 500 dikali E pangkat 3 ln 23/20, yaitu relasinya 760,44. Mendapatkan hasil nilainya, maka menggunakan kalkulator yaitu 760,44, maka dapat disimpulkan bahwa populasi bakteri dalam satu hari adalah sekitar 760,44 bakteri. Yang selanjutnya, aplikasi persamaan diferensial order 2. Terjun payung adalah aktivitas yang melibatkan terjun dari sebuah pesawat terbang menggunakan parasut yang dapat dibentangkan. Prinsip utama yang digunakan untuk menggambarkan gerakan suatu objek saat terjun payung adalah posisi S, kecepatan adalah V, dan percepatan adalah A. Karena kecepatan adalah waktu turun dari posisi dan percepatan adalah waktu turun dari kecepatan. Percepatan adalah turunan kedua kalinya dari posisi. Oleh karena itu, posisi S, T untuk objek bergerak dapat ditentukan dengan menuliskan hukum kedua Newton, yaitu F net sama dengan ma dalam bentuk fungsi posisi st. Kecepatan vt sama dengan x s aksen t sama dengan ds per dt. Yang percepatan at sama dengan v aksen t sama dengan df per dt sama dengan s 2 aksen t sama dengan d kuadrat s per dt kuadrat. F net sama dengan m d kuadrat s per dt kuadrat. Contoh soal, yaitu seorang penerjun payung dengan berat 70 kg jatuh cukup lama tanpa parasut, sehingga gaya drag memiliki kekuatan Kv2. Untuk mencapai kecepatan terminal pertamanya dilambangkan P1. Ketika parasutnya terbuka, kekuatan hambatan udara memiliki kekuatan Kv. Pada ketinggian berapa ketinggian parasutnya harus terbuka sehingga dia melambat menjadi 1% dari kecepatan yang lebih rendah saat dia menyentuh tanah? Jawab, misalkan dia menunjukkan jarak vertikal yang diukur ke bawah membentuk titik di mana parasutnya terbuka, yang akan ditentukan waktu T sama dengan 0, maka hukum kedua Newton F net sama dengan ma menjadi mg min kv sama dengan ma, karena V sama dengan y aksen dan A sama dengan y double aksen. Mg sama dengan ky aksen sama dengan mg double aksen. Y0 sama dengan 0 dan y aksen sama dengan 0 sama dengan V dengan y double aksen plus k per m y aksen sama dengan mg. Pk persamaan karakteristik sama dengan lambda kuadrat plus k per m, lambda sama dengan 0. Lambda 1 sama dengan 0 sama dengan min km. Jika sama dengan c1 plus c2 e min k per m dikali t. Misalkan YP sama dengan A dikali dengan MG per K dikali dengan T. Y aksen P sama dengan A dikali dengan MG per K. Lalu
Y double aksen P sama dengan A. Selanjutnya kita substitusikan ke dalam persamaan. Y double aksen plus K per M dikali dengan Y aksen sama dengan G. Kita masukkan Y double aksennya A dan Y aksennya sama dengan A dikali dengan MG per K. Jadi A plus K per M dikali dengan A dikali dengan MG per K sama dengan G. A plus AG sama dengan G. AG ini dari K dicoret dengan K-nya, M-nya kita coret jadi hasilnya A dikali dengan G, jadi AG. A plus AG sama dengan G. Maka A sama dengan 1, YP sama dengan MG per K dikali dengan T. Jadi Y sama dengan C1 plus C2 dikali dengan epsilon pangkat min K per M dikali dengan T plus MG per K dikali dengan T. Ini merupakan persamaan yang pertama. Lalu kita misalkan T-nya 0. Jadi Y 0 sama dengan C1 plus C2 dikali dengan epsilon pangkat min K per M dikali dengan T plus MG per K dikali dengan 0 sama dengan 0. C1 plus C2 sama dengan 0. Maka Y aksen sama dengan min C2 dikali dengan K per M dikali dengan epsilon pangkat min K per M dikali dengan T plus MG per K. Y aksen 0 sama dengan min C2 dikali dengan K per M dikali dengan epsilon pangkat min K per M dikali dengan 0. Karena kita misalkan T-nya 0, maka di sini kita ganti T-nya dengan 0 plus MG per K sama dengan F1. Hasilnya min C2 dikali dengan K per M plus MG per K sama dengan F1. Kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, maka C2 sama dengan min M per K dikali dengan dalam kurung F1 dikurang MG per K. Selanjutnya kita substitusikan C1 plus C2 sama dengan 0. C1 sama dengan saya ulangi, C1 min M per K dikali dengan F1 min MG per K sama dengan 0. C1 nya kita pindah ke ruas kiri, maka C1 sama dengan M per K dikali dengan F1 min MG per K. Maka ditemukan hasilnya Y sama dengan MG per K dikali dengan T plus dikali dengan F1 per G min MG per K dikali dengan epsilon pangkat min K per M dikali dengan T. Ini persamaan keduanya. Lalu yang selanjutnya karena percepatan adalah turunan pertama dari Y, maka V sama dengan Y aksen sama dengan MG per K dalam kurung 1 plus dalam kurung F1K per MG min 1 dikali dengan epsilon pangkat min K per M dikali T. Ini persamaan yang ketiga. Pertanyaannya, meminta ketinggian minimum di mana parasut penyelam langit harus terbuka untuk mendarat dengan kecepatan 1,01. Maka T, rumusnya T sama dengan M per K linan mutlak F1 per K F1K per MG min 1 per 0,01. Maka dimasukkan ke dalam persamaan yang kedua tadi, Y sama dengan MG per K dalam kurung M per K linan mutlak F1K per MG min 1 per 0,01 plus dalam kurung F1 per G min MG per K dikali dengan 1 min 0,01 per F1K dibagi dengan mutlak F1K per MG min 1.
Diketahui M sama dengan 70 kg, dengan G sama dengan 9,8 M per S kuadrat. Ini gravitasinya. Dengan K-nya sama dengan 110 kg per S. Kita masukkan ke dalam rumusnya, T sama dengan M per K linen dikali mutlak F1K per Mg min 1 dibagi dengan 0,01. M-nya kita masukkan 70, K-nya kita masukkan 110 linen, F1-nya 1,01 dikali dengan K-nya 110 dibagi dengan M-nya 70 dikali dengan G-nya 9,8 dibagi dengan 0,01. Ini min 1 lalu dibagi dengan 0,01. Maka apabila kita jumlahkan, kita bagi, sama dengan hasilnya 2,7. Y sama dengan Mg per K dalam kurung M per K linen mutlak F1K per Mg min 1 dibagi dengan 0,01 plus dalam kurung F1 per G dikurang Mg per K dikali dengan 1 min 0,01 dibagi dengan mutlak F1K per Mg min 1. Kita masukkan yang diketahui tadi, M-nya 70, G-nya sama dengan 9,8, K-nya 110. Kita masukkan ke dalam rumusnya, Y sama dengan 70 dikali dengan 9,8 dibagi dengan 110 dan dikali dengan dalam kurung 2,7 karena kita tadi kan ketemu T-nya hasilnya 2,7. Maka di sini 2,7 plus 1,01 dibagi dengan 9,8 dikurang 70 dikali 9,8 dibagi dengan 110 dikali dengan 1 min 0,01 dibagi dengan mutlak 1,01 dikali dengan 1 dikali dengan 110 dibagi dengan 70 dikali 9,8 min 1. Maka hasilnya ditemukan Y sama dengan 54,36. Maka didapatkan waktu turun T interval waktu antara pembukaan parasut ke titik di mana kecepatannya itu 1,01 tercapai sekitar 2,7 detik dan ketinggian minimumnya harus dibuka dari ketinggiannya yaitu Y 54 meter. Jadi ketinggian minimum saat parasutnya harus dibuka itu dalam ketinggian 54 meter. Baik, itulah tadi penjelasan dari kami kelompok 2 mengenai materi tentang persamaan diferensial order 1 dalam kehidupan sehari-hari. Kami mengambil pertumbuhan laju bakteri dalam bidang biologi. Lalu materi yang kedua tentang persamaan diferensial order 2 mengenai terjun payung dengan mencari pada ketinggian berapa sebuah parasut dapat memperlambat kecepatannya saat jatuh ke tanah. Ini dalam bidang fisika. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.